Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya. Assalamualaikum, Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arsul, jadi informasinya RUU KUHP terkait dengan penghinaan presiden, beda dengan kritik dengan presiden, itu diterima oleh DPR. Lawang diajukan saja, belum kok sudah diterima oleh DPR. Jadi seperti ini. Pada periode yang lalu, ya DPR 2014-2019, itu kan yang namanya RKUHP sudah sampai tahap persetujuan di pembahasan tingkat pertama. Kemudian karena ada protes dari masyarakat, Presiden meminta agar ditunda persetujuan pada tingkat 2 rapat paripurna DPR. Kemudian disepakati oleh DPR dan pemerintah, baik kita tunda dan nanti akan pemerintah mengajukan kembali dalam masa DPR berikutnya, ya ini sekarang ini 2019-2024. Nah, tetapi kita sepakat sebelum ya pemerintah itu mengajukan kembali diadakan ruang konsultasi publik, sosialisasi dalam berbagai bentuknya lah, webinar, FGD dan lain sebagainya. Itu yang sekarang ini sedang dilakukan oleh pemerintah. Saya lihat pemerintah merencanakan 12 forum dan sudah 11 kali saya termasuk yang menjadi salah satu narasumber dan mendengarkan masukan yang berbeda-beda. Seperti biasa, Iman, kalau sudah berkumpul para ahli hukum, maka berlakulah suai juristen dry meaningan. 2 sarjana hukum ketemu, ada 3 pendapat. Jadi semuanya kita hormati, ya. Sudut pandangnya masing-masing dengan argumentasinya masing-masing. Nanti menjadi tentu ya tugas kami sebagai pembentuk undang-undang untuk mengambil pendapat yang mana. Tentu tidak ada pendapat yang kita tolak mentah-mentah dan kemudian kita terima juga apa adanya SE. Semuanya akan tentu kami harus dengarkan. Kalau di mata Pak Arsul sendiri soal menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, apakah Pak Arsul setuju? Begini ya Iman, jangan pakai istilah menghidupkan kembali. Kalau menghidupkan kembali, kan sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2006, Pak Arsul. Dengarkan saya dulu dong. Kalau menghidupkan kembali, maka barangnya, rumusannya, ya sifat deliknya sama, seperti yang sudah dibatalkan. Itu namanya menghidupkan kembali. Tetapi kalau ada perubahan-perubahan, sifat deliknya ya dirubah dari delik biasa menjadi delik aduan. Dan kemudian juga diberi juga pembatasan apa yang tidak masuk harkat, menyerang harkat dan martabat. Pidananya dikurangi, hemat kami berdasarkan juga pendapat dari sebagian para akademisi ya dan juga masyarakat sipil, itu bukan menghidupkan kembali. Ya. Tentu kalau ada pendapat yang berbeda ya boleh-boleh saja. Karena pidananya sudah dikurangi dan sudah diklasifikasikan. Yang kedua, kami juga melakukan benchmarking, Aiman. Bahwa yang namanya lese majesty, ya kasus-kasus aturan penistaan, penghinaan terhadap pemegang kekuasaan khususnya kepala negara, itu juga bisa kita jumpai di hampir semua negara dengan demokrasi yang maju, dengan tradisi yang lebih baik di Eropa. Kecuali Prancis yang pada 2017 ya 2013 menggeser, melakukan dekriminalisasi terhadap pasal ini dari proses pidana menjadi proses perdata. Itu, tapi Jerman, Belanda, Italia semua masih mempertahankan. Ya, saya nggak tahu apakah Jerman, Italia, Belanda apakah sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi mereka atau tidak, sementara di Indonesia sudah terjadi. Nah, kami melakukan riset soal itu, Aiman. Jadi nanti kita boleh berdiskusi sendiri soal ini. Oke, saya ke Bung Haris. Baik, nanti kita akan berdiskusi soal ini. Saya ke Bung Haris. Bung Haris, komentar Anda. Soal pilihan kata atau frasa menghidupkan kembali atau tidak, ya silakan dibantah atau digunakan. Tapi menurut saya sudah jelas ya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 itu di halaman 61 itu bukan hanya bilang pasal tersebut tidak boleh, tapi yang mirip dengan pasal tersebut adalah pasal tentang penghinaan presiden itu
itu jangan lagi digunakan karena itu warisan dari kolonial Belanda. Koloninya saja selain sudah pulang nggak menjajah lagi, di Belandanya pasal itu juga sudah tidak digunakan. Padahal di sana juga ada raja atau ada ratu. Kalau tadi Pak Arsul Sani bilang bahwa di negara-negara lain di demokrasi yang lebih baik masih menggunakan, ya mungkin ukurannya itu demokrasinya lebih baik makanya ada, toh juga nggak pernah digunakan. Tapi juga yang lese majesty, pasal soal penghinaan terhadap raja seperti di Thailand, korbannya juga banyak. Iya. Nah sekarang tinggal diukur saja demokrasi Indonesia dengan demokrasinya Thailand. Oke. Dari beberapa survei itu kan mirip-mirip. Ya. Nah kita nggak ada pasal penghinaan presiden aja udah banyak ditangkepin, apalagi nanti di... Saya mau fair juga, Bung Haris. Kalau seandainya, tentu soal penghinaan tetap sebuah penghinaan yang berhak siapapun yang ketika dihina untuk mengadukan. Permasalahannya apakah ia presiden, wakil presiden, atau masyarakat umum, tentu itu menjadi hak yang bersangkutan. Kalau bicara soal presiden dan wakil presiden, selain lembaga kan ada sosoknya, ada orangnya, ada individunya. Kalau seandainya sekarang kita bicara soal zaman media sosial yang banyak sekali penghinaan terhadapnya, apakah wajar kemudian untuk menghidupkan kembali hal ini? Atau ya sudah, kalau seandainya merasa terhina, merasa dihina, laporkan secara pribadi? Begini, Om Aiman. Penghinaan itu saya nggak bilang bahwa itu harus dihapus dari KUHP. Dalam hak asasi manusia juga diakui bahwa penghinaan itu tidak boleh terjadi ketika melakukan kebebasan berekspresi atau menyebarkan informasi. Itu jelas semua ahli hukum HAM itu mengatakan hal tersebut. Nah, tapi kemudian itu hanya melekat pada manusia, pada orang. Kalau dibilang bahwa hari ini Joko Widodo, Ma'ruf Amin, mungkin nanti 2024 Pak Arsul Sani jadi presiden, insya Allah gitu kan. Bahwa itu individunya. Dan mereka itu punya jabatan, punya pekerjaan sama. Nanti kalau misalnya presiden nggak boleh dihina, wakil presiden nggak boleh dihina, nanti profesi lain juga datang daftarnya, minta juga jangan dihina. Jadi kalau dibilang bahwa argumentasinya untuk menyelamatkan martabat, yang memiliki martabat itu manusianya. Saya tahu betul bahwa Pak Joko Widodo itu punya martabat, dia orang baik, orang sopan. Pak Ma'ruf Amin tuh kiai, pasti sering baca Al-Quran, jago soal hadis. Nah ini menurut saya memang orang-orang yang memang punya martabat, personnya yang harus dilindungi. Dan itu juga menunjukkan equality before the law. Jadi semua orang sama. Jadi pasal penghinaan tetap ada, nggak boleh dihapus, tapi tidak kemudian menghususkan bahwa presiden dan wakil presiden. Betul. Nah, kalau excuse-nya hanya kabur dari putusan MK mengatakan bahwa ini sifatnya dirubah menjadi delik aduan, itu soal formil material. Dalam hukum itu ada hukum formil, ada hukum material. Kalau formil itu cara, kalau material itu isi, lah ini cuma caranya saja yang berbeda, tetapi isinya sama. Nanti saya akan minta ke Pak Arsul Sani, termasuk juga pertanyaan. Apa bedanya mengkritik dan menghina? Sesaat lagi, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Bung Arsul. Bung Arsul, apa bedanya penghinaan dan kritik? Kalau bicara penghinaan misalnya, ada pencemaran nama baik di dalamnya, ada kabar bohong di dalamnya. Misalnya soal pencemaran nama baik, yang banyak mungkin terjadi, yang dianggap oleh orang yang melakukan, dia punya dasar, dia punya data, tapi yang bersangkutan yang dihina misalnya, atau dicemarkan nama baiknya merasa itu adalah berita bohong yang juga punya bukti. Ini kan dua hal yang sangat tipis. Di mana batasnya? Ya, harus diakui Aiman, dalam situasi-situasi tertentu memang tidak mudah, ya, untuk kemudian menyimpulkan ini sebuah penghinaan atau sebuah kritik. Iya, betul. Kecuali kalau memang jelas, memang katakanlah misalnya kebun binatang, itu jelas lah, itu utara selatannya jelas. Nah, itulah makanya. Untuk itulah ya, maka ketika pasal ini ada harus memuat pagar-pagar, Aiman. Karena tidak selalu mudah itu tadi. Nah, pagar yang pertama di dalam terkait dengan 218, 219 itu ada pasal tambahannya di situ, yakni bahwa kalau yang disampaikan itu menyangkut kepentingan umum,
atau pembelaan diri, maka itu bukan merupakan penyerangan terhadap harkat dan martabat. Meskipun ada perbedaan juga, katakanlah misalnya itu menyimpulkan apa yang disampaikan olehnya. Yang pihak merasa dirugikan punya data yang lain, punya bukti yang lain bahwa itu adalah berita bohong, maka bisa serta-merta dianggap itu sebagai penghinaan walaupun yang melakukan itu menganggapnya sebagai kritik. Betul. Nah, jadi begini Aiman, untuk itulah proses hukum harus dilakukan. Ya, tentu tidak bisa kemudian penegak hukum sepihak, harus didukung oleh saksi ahli. Sebaliknya, yang disangka melakukan itu juga harus dikasih kesempatan sulah-sulahnya. Tetapi agar ada perimbangan, maka kami harus turunkan dulu ancaman pidananya sehingga tidak kemudian penegak hukum langsung bisa menangkap. Sekarang ini kan ada kesan buat Bung Haris Azhar dan kawan-kawan, begitu kan? Begitu rajinnya penegak hukum kita kalau sudah bicara soal katakanlah ya penghinaan ya ataupun yang lain-lain ya dalam berbagai bentuknya. Karena apa? Karena memang ancaman hukumannya terutama ketika dikaitkan dengan undang-undang ITE itu memang harus di atas 5 tahun. Nah, hemat saya di RKUHP maupun nanti ketika revisi undang-undang ITE ini harus diturunkan semua. Harus di bawah 5 tahun sehingga tidak serta-merta bisa ditahan. Langsung serta-merta bisa dilakukan upaya paksa. Itu loh. Baik, itu yang menjadi antisipasi untuk kita nggak tahu nanti presidennya setelah ini siapa, setelah siapa, tentu itu bisa dilakukan ada kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan. Betul. Oke, saya ke Bung Haris. Bung Haris, pencemaran nama baik atau tadi penghinaan, apa bedanya dengan kritik? Gini, sebenarnya pencemaran nama baik dan penghinaan juga berbeda, Om Aiman. Dalam pidana itu juga berbeda. Nah, tetapi kritik ini memang sering dialamatkan sebagai sebuah pencemaran nama baik, tapi juga sebagai penghinaan. Nah, kritik ini kan dia dari visualnya dia bisa berupa gambar, bisa berupa teater, bisa berupa frasa, bisa berupa kalimat, bisa berupa lagu, macam-macam bentuknya. Dan dia ada yang sifatnya atau yang langsung, ada yang namanya tidak langsung, ada makna implisit, ada yang disampaikan di muka umum, ada yang tidak disampaikan di muka umum. Dan itu bisa digunakan apapun ketika memang mengandung itu, maka bisa jadi subjektivitas dari orang-orang tertentu misalnya atau penegak hukum misalnya bisa melakukan ketika misalnya kekuasaannya mendukung. Selain subjektivitas, iya, statement Anda saya afirmasi iya, tetapi juga ada satu hal yang namanya konteks. Nah, dalam pidana itu harus dilihat motifnya. Selain konstruksi peristiwanya, motifnya juga harus dilihat. Perencanaannya, latar belakangnya, kenapa dia membuat seperti itu, jadi saya pikir nggak semudah itu juga, dan itu memang bagian dari hubungan warga dengan si pengelola warga atau si pelayan warga. Nah, itu yang harus dipahami. Sekarang kalau tidak mau dikritik atau tidak mau dihina bahkan, pertanyaan saya jauh lebih luas. Kalau misalnya kita memahami konteks dari orang-orang yang mengkritik atau yang dibilang menghina dan mencemarkan nama baik, kan harus dilihat barangkali dia rumahnya digusur, barangkali dia peneliti yang menemukan berbagai hal. Dia sudah sampaikan ke Komnas HAM merekomendasikan ke pemerintah, tidak ada perubahan. Lalu ada laporan-laporan disampaikan Komnas HAM, Ombudsman juga teman kerjanya Komisi 3 DPR, tapi Komisi 3 DPR juga nggak membuat rekomendasi apapun mengawasi sampai terjawabnya perubahan sehingga tidak perlu lagi ada kritik, tidak perlu lagi ada hinaan, tidak perlu lagi ada pencemaran. Jadi ada sistem yang nggak kerja. Nah, sistemnya nggak kerja, lalu kita menciptakan sistem kita sendiri atau ruang kita sendiri untuk mengkritik. Nah, batasan kritik tersebut dia harus dilatih dan dia tersedia dari barang-barang yang ada di sekitar. Dan itu abu-abu dan selalu abu-abu. Bagaimana subjektivitas untuk menentukan itu? Bisa dianggap penghinaan, bisa juga dianggap kritik. Saya ingin ke Bung Arsul. Bung Arsul, saya ingin bertanya, kalau seandainya pasal ini kemudian ada nanti di RUU KUHP yang akan menjadi undang-undang KUHP nanti,
apakah presiden dan wakil presiden harus melaporkan sendiri atau ini adalah delik murni yang bisa langsung dilakukan proses hukum terhadapnya? Memang di dalam pembicaraan kami itu memang harus melaporkan sendiri. Yang masih kemudian menjadi perdebatan apakah boleh diberikan memberikan kuasa atau tidak. Itu loh. Oh, ini masih perdebatan ya, apakah presiden dan wakil presidennya harus melaporkan sendiri individunya ke kantor polisi misalnya? Betul, atau ya bisa melalui kuasa hukumnya. Itulah yang masih atau nanti penegak hukumnya ke istana, bikin laporannya di istana. Boleh begitu Pak Arsul? Gitu. Ya, saya kira tidak seperti itulah. Oke. Dulu Ya, zaman tapi Pak prakteknya SBY Pak Arsul kan juga bekas lawyer. Prakteknya bisa nggak tuh kayak begitu? Loh, kan Ada Pak terjadi, SBY pernah terjadi nggak? pernah Pak SBY kan sudah Nah, memberikan itu dia, contoh makanya, pada Om saat Aiman. itu. Artinya ini pasal ini nanti ada banyak praktek-praktek siluman. Itu. Jadi akhirnya nggak perlu yang ngadu presiden atau wakil presiden lagi. Baik. Nanti bisa dikasih kuasa. Baik, bisa baik. dilapor. Dan tadi semangatnya oleh Pak Arsul perlu diapresiasi juga bahwa hukumannya di bawah 5 tahun, jadi tidak bisa serta-merta untuk memukul dalam artian melakukan proses hukum dan melakukan penangkapan karena hukumannya di bawah 5 tahun. Begitu Pak Arsul ya? Begini, kalau presiden kepala negara bekerja dengan baik, tidak ada yang perlu dihina. Oke. Jadi ya, Dan banyak, saya harus koreksi juga Bung Haris, karena banyak juga orang-orang yang saya katakan berlebihan, mungkin juga ya orang-orang yang katakanlah punya kepribadian yang berbeda, lalu kemudian melakukan penghinaan, banyak juga. Kita nggak bisa menutup mata kan itu. Terima kasih Bung Haris Azhar. Terima kasih. Iya. Dari Direktur Eksekutif Lokataru Foundation dan juga Bung Arsul Sani dari Komisi 3 DPR telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.